Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah jaringan komputer expert ya, untuk pertemuan pertama. Ini kita akan membahas untuk topik pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang karakteristik dan fitur yang ada di USPF. Oke, USPF ini termasuk dari untuk routing protokolnya, tipenya adalah link state ya. Jadi ada dua, kalau yang di dynamic routing ya. Dynamic routing kan ada banyak, ada RIP, IGRP, USPF, BGP. Nah, ada dua tipe untuk routing protokolnya, yaitu distant vector dan link state. USPF ini termasuk dari link state. Nah, bedanya apa link state sama distant vector? Kalau distant vector itu hanya mengukur jarak ya. Jadi jalur yang dilalui itu adalah dengan jalur router yang terdekat. Jadi router terdekat itu yang dilewati. Sedangkan link state dia akan menghitung cost-nya terlebih dahulu untuk menentukan jalurnya ya. Walaupun dia melewati beberapa router yang lain, tetap dia akan melewati jalur tersebut. Jadi intinya sih jalur yang tercepat ya. Makanya untuk tipe jenis routing protokol link state itu lebih cepat ya daripada yang distant vector. Nah, ini konsepnya USPF ini routing protokol yang menggunakan konsep area ya. Jadi bisa mengatur administrator itu area-areanya. Jadi kan ada area 0, terus kemudian area yang lainnya dan sebagainya ya. Jadi bisa seperti itu ya. Komponen dalam USPF. Jadi di USPF itu ada 5 paket ya, yang biasanya akan saling berkomunikasi antar router. Ada namanya hello paket, database description paket, link state request paket, link state update paket, link state acknowledge paket ya. Jadi 5 paket-paket ini berjalan setiap saat ya, secara periodik ya. Ada ketentuannya ya. Itu agar tetap routing tabel yang dimiliki masing-masing router itu dapat di-share ya. Nah, selain dari paket tadi, di dalam routing OSPF terdapat juga database. Ada data agency database, link state database, sama forwarding database. Masing-masing memiliki isi data yang berbeda-beda ya. Kalau agency database dia punya tabel tetangga. Jadi router tetangga itu apa aja sih gitu. Jadi kalau di misalnya di A, nah tetangganya routernya ada apa aja? Ada B, C, D dan seterusnya. Nah, untuk melihat isi database ini bisa dengan kita masuk ke privilege exec mode, ketikkan perintah show IP OSPF network. Kemudian yang kedua itu database-nya ada berisi topologi tabel. Jadi tabel topologinya seperti apa? Nah, untuk melihatnya bisa masuk ke privilege exec mode, ketikkan perintah show IP OSPF database. Sedangkan yang selanjutnya, yang database ketiga itu berisi tentang routing tabel ya. Jadi routing tabel itu misalnya kita dari router R1 mau, atau dari PC yang ada di R1 mau ke server yang ada di R3. Nah, itu lewatnya jalurnya mana? Nah, itu yang namakan routing tabel ya. Nah, untuk menampilkan isi dari routing tabel, kita sama masuk ke dalam privilege mode, kemudian ketikkan perintah show IP route ya. Nah, itu nanti akan nampil isi routing tabelnya. Nah, komponen yang lainnya yang ada di USPF itu ada algoritma ya. Algoritma shorten path first SPF ya. Algoritma ini merubah dari database tadi tampilannya tabel ya, berubah jadi kayak model pohon ya. Jadi ada akar-akarnya kan di situ ya. Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi bikin algoritmanya SPF ya, shorten path first. Terus di dalam link state operation itu biasanya untuk melakukan istilahnya perbaikan atau untuk melengkapi ya. Jadi agar masing-masing router itu saling terkoneksi. Nah, itu ada beberapa tahapan ya. Tahapannya ada 5, itu establish network agency, exchange link state advertisement, build the link state database, execute the SPF algorithm, baru memilih choose the best route.
Nah, untuk OSPF itu bisa lebih efisien dan mudah dikembangkan ya. OSPF ini ada dua jalan ya. Yang pertama single area OSPF, yang kedua multi area OSPF. Single area OSPF ini hanya satu area ya. Biasanya untuk belajar kita menggunakan area 0. Sedangkan kalau multi area OSPF di sini kita menggunakan area yang lebih banyak ya. Jadi biasanya kan di area tengah itu, atau jadi kita harus connect ya ke area tengah, area 0 atau backbone namanya istilahnya. Nah itu baru kemudian terhubung dengan area-area yang lainnya. Jadi senternya ada di area 0 ya. Oke, kemudian untuk hierarki topologi desainnya di multi area OSPF itu ada similar routing tabel, kemudian reduce link state update of head, reduce referency of SPF calculation ya. Jadi ada 3 hierarki topologi ya untuk multi area OSPF ya. Nah masing-masing itu kalau mau misalnya sederhana ya, nggak terlalu banyak routernya, itu pakai similar routing tabel. Kemudian kalau misalnya ada lebih multi area OSPF-nya lebih tapi kecil ya, areanya kecil nggak terlalu banyak, terus membutuhkan proses dan memori yang kecil, itu makanya reduce link state update overhead. Nah kalau yang gede impact-nya dengan cakupan yang luas itu makanya reduce referency SPF calculation. Nah ada lagi tadi kan OSPF versi 2 ya. OSPF versi 2 itu untuk IP versi 4, sedangkan OSPF versi 3 itu adalah untuk IP versi 6 ya. Nah tapi untuk materi ini pembahasannya hanya OSPF versi 2 saja. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, topik pembahasan yang pertama, karakteristik and fitur OSPF ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.